Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah, ibu dan bapak, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Marilah pada kesempatan sore hari ini ya, di Jogja sore ini ibu bapak ya, kita ucapkan syukur kita pada Allah yang telah melimpahkan banyak rahmat nikmat kepada kita semuanya. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, salawat dan salam mari kita sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini saya mau sharing materi kursus yang biasanya kursus terapi kita lakukan di grup WhatsApp. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya akan mengupas satu persatu dari 17 langkah terapi. Nah, 17 langkah terapi itu adalah bagian utama dari materi-materi kursus yang kita bagikan. Nah, sebentar ini sambil baca biar bisa urut. Nah, 17 langkah. Nah, ini bukan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita sedikit zaman dulu saat saya juga mengalami hal yang ibu dan bapak rasakan saat ini, yang mudah-mudahan semakin hari ibu bapak semakin sehat, semakin segar dan bugar bahagia. Nah, ini santai aja ya ibu dan bapak, ini saya juga santai, duduk santai, jigan nek soro orang Jawa duduk. Nah, ini saya mau sampaikan ini ya, pola 17. Nah, pola 17 langkah praktis sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di mana 17 langkah ini saya meramu dari mentor-mentor saya, di mana dulu saya ikut kursus juga, pelatihan juga. Nah, kemudian dari banyak mentor itu saya rangkum yang mentor satu kelebihannya apa, kurangnya apa, mentor dua kurangnya apa, lebihnya mana, itu kita jadikan satu, maka muncullah yang namanya 17 langkah praktis terapi. Nah, gimana metode atau pola terapi 17 langkah ini adalah sebuah metode penyembuhan yang berbasis memperbaiki pola makan, memperbaiki pola pikiran, memperbaiki pola hidup, dan memperbaiki pola sifat. Nah, ada 4 bagian utama di dalam 17 langkah ini yang dibagi menjadi 17 poin. Namun kerangkanya ada 4. Kerangka besarnya ada 4, yaitu pola makan, pola pikir, pola hidup, dan pola sifat. Nah, ibu bapak yang berbahagia, mudah-mudahan suaranya jelas. Nah, saya mau mengupas satu persatu. Nah, di bagian atau kerangka bagian pertama yaitu pola makan. Nah, di bagian kerangka pola makan ini ada 6 poin, yaitu poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4, poin 5, dan poin ke-6. Ada 6 poin. Ini perlu diperhatikan bagi teman-teman yang ingin terjadi percepatan dalam proses pembebasan dari anxiety ini. Anxiety psikosomatis yang membawa dampak secara fisik yang namanya asam lambung, atau ada yang menyebut namanya GERD dan lain sebagainya. Nah, namun prinsipnya adalah gangguan fisik gitu ya ibu dan bapak ya,
Nah, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada rasa semuanya. Nah, pola makan ini, yang pertama adalah melengkapi nutrisi asupan makanan dengan ramuan herbal. Nah, gitu ya. Jadi poin pertama dari 17 langkah yang bagian dari kerangka pola makan ini, poin pertama adalah mencukupi asupan makanan, minuman dengan ramuan herbal. Lah, kenapa harus ada herbalnya? Pertanyaannya kan gitu. Apakah ketika makan seperti biasanya makan nasi, makan sayur, apakah itu belum cukup? Nah, pertanyaannya kan gitu. Kenapa harus ada herbalnya? Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, kita ini manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala, itu terdiri dari berbagai macam dimensi. Nah, manusia ini terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama adalah dimensi jasmani. Manusia ini ketika dikatakan manusia yang masih hidup, ya kan? Ketika dikatakan, dinamakan manusia yang masih hidup, itu ada dimensi fisik, ada dimensi jasmani. Nah, kemudian ada juga dimensi ruh, ada juga dimensi psikologis. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam kerangka pertama pola makan ini tidak jauh dari yang namanya dimensi fisik, dimensi jasmani. Karena kita manusia hidup ini adalah manusia makhluk jasmani, ya, makhluk jasmani yang dilengkapi dengan jasmani, tubuh, tangan, fisik, tubuh fisik kita. Nah, tubuh fisik kita itu mempunyai hak yaitu menerima haknya fisik jasmani, yaitu nutrisi gizi terbaik yang seharusnya itu diberikan kepada jasmani kita. Namun selama ini kenapa Ibu dan Bapak mengalami yang namanya GERD, asam lambung? Berarti di situ ada pola makan yang buruk. Nah, ada pola makan yang buruk. Nah, bisa jadi hanya makan makanan yang disukai oleh mulut kita. Yang penting di mulut rasanya enak. Lah, tapi apakah menjamin ketika makanan yang di mulut itu rasanya enak, itu bisa mencukupi nutrisi di seluruh tubuh yang dibutuhkan? Detoksifikasi atau pembersihan, yang kedua penyeimbangan, yang ketiga adalah pembaruan atau regenerasi. Apakah mencukupi dari tiga konsep itu? Apakah makanan-makanan yang Ibu dan Bapak asup itu bisa membersihkan toksin-toksin yang terbawa oleh makanan-makanan yang Ibu Bapak makan? Atau membersihkan toksin-toksin dari racun-racun radikal bebas yang mungkin berasal dari kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Pertimbangannya kayak gitu. Makanan yang diasup itu bisa belum membersihkan toksin racun yang mengendap di saluran pencernakan, di aliran darah kita. Nah, makan nasi bisa enggak? Ya, jelas enggak bisa. Nasi tidak punya fungsi untuk membersihkan. Nah, kemudian apa? Nasi sayur. Nah, apakah cukup? Nah, makanya di pola 17 langkah ini kita mempunyai rekomendasi mengkonsumsi. Contohnya misalnya di sini ada pati Garut. Yang kedua, bekatul beras merah. Yang ketiga ada susu Etawa. Yang keempat ada gula aren. Yang kelima ada habatus sauda, ada akar jahe, ada kayu angin, ada kulit manggis, ada vitamin lambung yang lain. Nah, dari yang saya sebutkan ini, nutrisi herbal, daun herbal, biji herbal yang saya sebutkan di sini itu mempunyai daya pembersihan toksin racun yang ada di saluran pencernakan, di lambung, di usus, ataupun juga di aliran darah. Dan juga mempunyai mempunyai sifat menyeimbangkan. Menyeimbangkan apa? Menyeimbangkan sistem tubuh.
sistem tubuh yang gonjang-ganjing terbawa stres, ada asupan yang bertugas menyeimbangkan sistem tubuh kita. Nah, yang ketiga, ramuan herbal yang kita rekom di sini juga mempunyai sifat meregenerasi, memperbarui sel-sel yang menua, diperbarui lagi dengan apa? Dengan bertumbuhnya sel-sel baru yang di situ dibutuhkan oleh ibu dan bapak semuanya dalam upgrade kesehatan secara jasmani. Nah, itu ya ibu dan bapak semuanya. Nah, ini adalah rekomendasi kita. Terus apa harus konsumsi sebanyak ini? Ada pati Garut, bekatul beras merah, susu etawa, gula aren, habatus sauda, akar jahe, kayu angin, kulit manggis, vitamin lambung. Ya, kalau ibu bapak mau beli satu persatu berarti ada sekitar 10-an bahan. Belum nanti makan nasi, makan. Nah, berarti harus beli 10 bahan. Kalau dari santri itu kami menyediakan sereal zantri atau zantri sereal plus ramuan herbal yang saya sebutkan tadi. Ada pati Garutnya, ada bekatul beras merahnya, ada susu etawanya, ada gula arennya, ada batu saudanya, ada akar jahenya, ada kayu anginnya, ada kulit manggis, ada vitamin lambungnya. Nah, di situ mengkonsumsi satu santri sereal tapi sudah mengkonsumsi banyak ramuan herbal, daun dan biji herbal. Nah, ini yang diantaranya dibutuhkan untuk recovery, perbaikan problem yang ibu dan bapak semuanya rasakan. Nah, ini poin pertama. Kalau nggak konsumsi ini bagaimana? Ya monggo silahkan beli atau cari di lingkungan rumah, beli pati Garut sendiri, katul beras merah sendiri, susu etawa sendiri. Tapi bisa dimungkinkan ibu dan bapak akan membutuhkan kos yang besar untuk mencukupi kebutuhan atau nutrisi herbal di sini. Nah, sementara ketika mengkonsumsi zantri itu cukup satu sereal zantri, tapi di dalamnya banyak ramuan. Itu ya ibu dan bapak. Nah, ini adalah poin pertama dari 17 langkah. Kemudian poin yang nomor 2 adalah makan nasi 5-10 suap per 2 jam supaya tidak mudah lapar, tidak mudah kelingan. Nah, kenapa harus 2 jam sekali? Ya, ini adalah treatment. Ini adalah langkah terapi. Nah, jadi lakukan dulu makan nasi 5-10 suap supaya nanti perbaikannya lebih cepat, kelingannya lebih mudah diatasi. Namun ketika ibu dan bapak semuanya punya pendirian sendiri, coba-coba sendiri, ya mungkin akan terjadi perpanjangan waktu yang lama dalam mencapai kedamaian atau rilisnya problem yang ibu dan bapak rasakan. Tapi ketika tinggal ngikuti jalan tol atau jalan protokol, jalan utama yang sudah banyak ditempuh oleh banyak orang dan diberi sembuh oleh Allah, nah insya Allah di situ juga akan dimudahkan untuk ibu dan bapak semuanya untuk rilis dari problem saat ini. Nah, makan nasi 5-10 suap per 2 jam. Apakah ini selamanya? Ya tidak. Ini untuk treatment awal. Kemudian nanti jedanya ketika 2 jam itu sudah beberapa minggu, 2 minggu atau 3 minggu. Nah, nanti setelah itu ditambah jedanya per 3 jam. Setelah nanti berjalan seminggu, 2 minggu lagi, ditambah lagi jeda jamnya per 4 jam. Kemudian nanti pelan-pelan setelah melakukan treatment 100 hari secara istiqomah, ibu dan bapak sekalian nanti insya Allah bisa kembali normal makan sehari 3 kali. Itu ya ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Ini adalah poin kedua. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu bapak semuanya segera diberi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan besok siang insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemudahan pada ibu bapak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.